Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Ikhwah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita keistiqomahan dalam mempelajari ilmu bahasa Arab, sehingga alhamdulillah kita telah menyelesaikan 7 pelajaran dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, di mana mempelajari 7 pelajaran membutuhkan usaha yang tidak sedikit, perjuangan yang tidak sedikit, waktu yang tidak sebentar. Dan sekarang kita masuk ke ad-darsus tsaminu, pelajaran ke-8, di mana di pelajaran 8 kita akan dikenalkan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai isim yang diawali oleh alif lam dan terletak setelah isim isyarah. Ya. Kita sudah belajar bagaimana mengartikan hadza kitabun. Hadza kitabun. Artinya apa? Ini buku. Namun bagaimana apabila isim yang terletak setelah isim isyarah diawali oleh alif lam? Seperti misalnya hadzal kitab. Bagaimana mengartikannya? Maka mengartikannya dari isim yang diawali oleh alif lam dulu. Menjadi buku ini. Memang apa bedanya, Ustadz? Ya, kalau ini buku, ya, maka kalimat ini sudah sempurna. Sedangkan kalau kalimat buku ini, maka kalimat ini belumlah sempurna. Buku ini kenapa? Buku ini milik siapa? Buku ini apa judulnya? Dan seterusnya. Ya, di mana kalimat ini masih menggantung, belum sempurna, sehingga harus ditambahkan yang namanya predikat. Ya, buku ini jadidun misalnya. Baru. Hadzal kitabu jadidun, baru. Atau hadzal kitabu qadimun, lama. Dan seterusnya. Taib. Maka harus dibedakan hadza kitabun yang tidak ada alif lamnya dan hadzal kitabu yang ada alif lamnya. Taib, kita masuk ke materi ya. Nah, di sini ada hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Di sini ada isim yang diawali dengan alif lam dan terletak setelah isim isyarah hadza. Maka kita artikan isim yang diawali alif lamnya dulu. Ya, bukan kata yang pertamanya dulu. Ya. Laki-laki ini tajirun, seorang pedagang. Tidak, ini laki-laki pedagang atau ini laki-laki seorang pedagang. Tidak enak ngerti ini. Ya. Wa dzalika rajulu tabibun. Dan ya, wa-nya dulu, dan laki-laki itu tabibun, seorang dokter. Ya. Jadi mengartikan isim isyarahnya belakangan.
setelah isim yang diawali alif lamnya dulu. Taib. Nah, ini hanya berlaku ketika isim yang diawali alif lamnya ini terletak setelah isim isyarah saja. Ya, isim isyarah apapun. Ya. Tapi kalau sebelumnya adalah mudhaf, maka tidak berlaku cara mengartikannya. Seperti ismut tajiri mahmudun. Isim ini diawali oleh alif lam, tapi dia tidak terletak setelah isim isyarah. Ya. Maka mengartikannya seperti biasa saja. Kata pertamanya dulu, ismun artinya nama, tajir artinya pedagang, maka cara mengartikan mudhaf dan mudhafun ilaih itu biasanya ada nya-nya. Biasanya. Namanya pedagang itu, atau nama pedagang itu, Mahmudun, adalah Mahmud. Wasmut tabibi Sa'idun. Dan nama dokter itu adalah Sa'id. Ya, karena alif di sini adalah hamzah wasal, maka dia tidak diberi harakat dan tidak diucapkan. Ya, keliru apabila kita membacanya wa ismu, tapi langsung wasmu. Ya, tayyib. Sampai sini paham? Paham insya Allah. Kita lanjut baca ya. Nah, di sini hadzal baitu lit tajiri. Ya. Rumah ini lit tajiri. Milik pedagang. Kata lit tajiri diambil dari dua kata. Ini kita murojaah sedikit biar nanti tidak keliru ya. Nah, kata lit tajiri diambil dua kata, yaitu li artinya milik dan dia adalah huruf jar, dan tajir. Ketika dia disambung, maka alifnya ini dibuang, dihilangkan. Ya, menjadi li, kemudian langsung lam, alifnya tidak perlu ditulis. Kemudian ta, diberikan tasydid dan seterusnya. Litajiri. Karena dia adalah huruf jar, maka harokat akhirnya berharokat kasrah. Ini di notepad tidak bisa diberikan harokat kasrah. Ya. Bukan tidak bisa ya, tidak kelihatan. Taib. Wa dzalikal baitu lit-tabibi. Dan rumah itu lit-tabibi, milik dokter. Taib, sampai sini paham ya? Sekarang baitut tajiri amamal masjid. Rumahnya pedagang itu amamal masjid, di depan masjid. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Dan rumahnya dokter itu di belakang sekolah. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang amama yang artinya di depan dan khalfa yang artinya di belakang. Taib. Kemudian liman hadhis sayyaratu wa liman tilka. Milik siapa mobil ini dan milik siapa itu? Perhatikan di sini liman, kata li bersambung dengan man. Ya, artinya jadi milik siapa. Kemudian kata as-sayyaratu, kata tunjuknya pakai hadhihi. Kenapa? Karena as-sayyaratu adalah isim muannas yang diakhiri atau ditandai dengan adanya ta marbuthah di akhir. Sehingga isim isyarahnya pakai isim isyarah muannas. Tayyib. Milik siapa mobil ini dan milik siapa itu? Hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Mobil ini lit-tabibi, milik dokter. Wa tilka lit-tajiri. Dan itu atau yang itu lit-tajiri, milik pedagang. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Mobil ini dari Jepang. Wa tilka, dan yang itu min Amerika, dari Amerika. Sampai sini paham?
Taib. Kita masuk ke tamrin ya. Kita masuk ke tamarinu, latihan-latihan. Tamrin pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan berikut. Silakan tamrin 1 dikerjakan untuk melatih pemahaman kita terkait kalimat-kalimat yang telah kita bacakan, kemudian melatih kita bagaimana cara menjawab, ya, menyusun kata dalam bahasa Arab. Kita artikan ya. Man hadzal rajulu wa man dzalika rajulu. Siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Masmut tajiri, siapa nama pedagang itu? Masmut tabibi, siapa nama dokter itu? Min aina sayyaratut tabibi, dari mana mobil dokter itu? Min aina sayyaratut tajiri, dari mana mobil pedagang itu? Nomor 6, aina baitut tajiri, di mana rumah pedagang itu? Aina baitut tabibi, di mana rumah dokter itu? Taib. Tamrin 2, Iqra waktub, bacalah dan tulislah sebagaimana biasa. Ini tidak PR, ana akan bacakan, silakan antum bisa pause ya. Terlebih dahulu diberikan harokat, diberikan arti apakah yang nanti akan ana bacakan sesuai dengan jawaban kalian atau tidak. Taib. Nomor 1, hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Laki-laki ini adalah Khalid. Wa dzalikal waladu Muhammadun. Dan laki-laki itu adalah Muhammad. Hadzal rajulu mudarrisun. Laki-laki ini seorang guru. Wa dzalikar rajulu muhandisun. Dan laki-laki itu seorang insinyur. Hadzal kitabu jadidun. Kitab ini baru. Wa dzalikal kitabu qadimun. Dan kitab itu lama. Nomor 4. Hadhis sayyaratu li'aliyin. Mobil ini li'aliyin, milik Ali. Wa tilka li Khalidin. Dan itu milik Khalid. Hadzal babu maftuhun. Pintu ini terbuka. Wa dzalikal babu muglaqun. Dan pintu itu tertutup. Nomor 6. Liman hadhis sa'atu. Milik siapa jam tangan ini? Ya, karena as-sa'atu diawali dengan alif lam dan terletak setelah isim isyarah, maka as-sa'atunya dulu yang diartikan. Milik siapa jam tangan ini? Hiyanya kembali ke as-sa'ah, karena as-sa'ah adalah muannas, maka dhamirnya atau kata gantinya juga harus pakai muannas. Dia li Abbasin, milik Abbas. Ahadzal baitu li tabibi. Apakah rumah ini milik dokter? La, tidak. Huwa lil mudarrisi. Dia, yaitu baitnya, rumahnya, milik guru. Ya, bukan miliknya dokter. Nomor 8. Ahadhihid darajatu li ibnil muadzini. Ya, ini tidak ada alifnya, sehingga ini bukan alif lam. Jangan sampai salah nih. Ya, apakah sepeda ini miliknya anak laki-lakinya muazzin itu? Naam. Ya, siapa yang salah di nomor 8 dan siapa yang benar? Taib, yang salah nggak apa-apa ya. Banyak salah, banyak belajar. Alhamdulillah. Antum sekarang jadi tahu. Taib, nomor 9. Man hadzal waladu. Siapa anak laki-laki ini? Huwa talibun minas Sini. Dia adalah siswa dari Cina. Nomor 10.
Adzalikal baitu jadidun. Apakah rumah itu baru? La, tidak. Huwa qadimun jiddan. Dia lama sekali. Qadimun, ya ini apa nih? Yang benar adalah qadimun, ya. Baik. Nomor 11. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan yang itu dari Amerika. Hadza sikinu min Almania. Ya, pisau ini dari Armenia, dari Jerman. Watil kal mil'aqatu min Inkaltara. Dan sendok itu dari Inggris. Ya, taib. Perhatikan kata Almania, di sini adalah hamzah qat'i, bukan hamzah wasol. Hamzah qat'i itu adalah hamzah yang meskipun terletak setelah kata, dia hamzahnya tetap dibaca. Ya, di sini bukan minal mania, tapi min almania. Hamzahnya dibaca. Berbeda apabila hamzah wasol. Seperti minal baiti, ya, hamzah wasolnya nggak dibaca. Taib. Nah, pada kata hamzah qat'i di sini ada ra'sul ain. Ya, ini nggak terlihat jelas ya. Coba. Ya, di sini di atas huruf alif ada hamzah wasol. Ya, ada ra'sul ainnya, kepala huruf ain. Ya, huruf ain tahu? Yang seperti ini ya. Nah, kepalanya doang tapi di atasnya aja ada di sini. Ya. Taib. Taib, tamrin 3. Nah. Iqra'il mithal al-atiyah. Bacalah contoh berikut. Thumma hawilil jumal al-atiyata mitlahu. Ya, kemudian ubahlah jumlah berikut seperti contoh. Contohnya, hadza kitabun, ini kitab. Kemudian diubah menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Isim yang terletak setelah isim isyarahnya diubah ya, atau ditambahkan alif lam sehingga tidak lagi menjadi kalimat sempurna. Maka dibutuhkan atau ditambahkan predikat li Muhammadin, miliknya Muhammad. Ya. Baik, silakan. Di sini contohnya nomor 1, hadza tabibun. Ini dokter. Kita tambahkan alif lam menjadi hadza tabibu. Dokter ini. Dokter ini kenapa? Oh, ada di sini lanjutannya minal Hindi. Dari India. Berarti hadza tabibu minal Hindi. Gitu ya. Baik, silakan dikerjakan tamrin 3. Baik. Tamrin 4. Iqra'il mithal al-atiyah. Bacalah contoh berikut. Thumma kawin as'ilatan wa ajwibatan mithlahu. Kemudian bentuklah, buatlah soal-soal dan jawaban-jawaban seperti contoh. Di sini ada gambar kitab, maka kita bikin pertanyaan sesuai dengan materi yang kita pelajari saat ini. Ya. Liman hadzal kitab? Milik siapa kitab ini? Ya. Kemudian di sini ada jawabannya Muhammad, maka kita susun, kita buat jawabannya hadzal kitabu li Muhammadin. Kitab ini milik Muhammad. Ya, silakan tamrin 4 dikerjakan. Tapi ini gambarnya nggak usah digambar ya. Barakallahu fiik. Baik. Insyaallah mudah ini. Tamrin 5, ta'ammalil amsilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Di sini ada kata al-baitu. Ya, kemudian fil baiti. Minal baiti ilal baiti. Perhatikan di sini al-baitu asalnya berharokat dhammah. Kemudian ketika dimasuki oleh huruf-huruf jar berikut ini, maka dhammahnya berubah menjadi kasrah. Ya, fil baiti, minal baiti, dan ilal baiti.
Tapi perhatikan kata di bawahnya. Di sini ada al-mustashfa. Dimasuki huruf jar fi menjadi fil mustashfa, tetap mustashfa. Tidak menjadi fil mustashfa'i atau fil mustashfa'i. Ya. Minal mustashfa dan ilal mustashfa. Mustashfa di sini artinya adalah rumah sakit. Pertanyaannya kenapa harokatnya tidak berubah? Ya, karena huruf akhir dari al-mustashfa adalah alif bengkok. Dan alif tidak boleh diberikan harokat, tidak bisa menerima harokat. Sehingga tetap menjadi fil mustashfa, tidak bisa menjadi fil mustashfi juga. Kenapa? Karena huruf jar hanya berpengaruh ke huruf akhir. Dan huruf akhir dari kata al-mustashfa adalah alif bengkok, bukan huruf fa. Ya, dan alif bengkok ya tidak bisa menerima harokat. Ya, sehingga tetap menjadi fil mustashfa, minal mustashfa, dan ilal mustashfa. Ya. Kemudian gimana kalau alifnya alif tegak, bukan alif bengkok? Kita perhatikan Amerika. Amerika. Fi Amerika. Tetap fi Amerika tidak bisa menjadi fi Amerikai. Nggak bisa. Ya, min Amerika dan ila Amerika. Sama. Ya. Kemudian Almania, Jerman. Fi Almania, min Almania, dan ila Almania. Nah inilah ya pada tamrin 5 kita dikenalkan dengan isim yang tidak bisa diotak-atik harokatnya. Ya, yang tidak bisa berubah. Kenapa? Karena huruf akhirnya adalah alif. Dan huruf alif tidak bisa diberi harokat. Taib. Kemudian di sini ada contoh-contohnya untuk menguatkan pemahaman kita. Yang pertama, hadzat tabibu min inkaltarra. Ya, tidak menjadi min inkaltarri. Ya, karena huruf akhirnya adalah huruf alif. Dan alif tidak bisa menerima harokat. Dokter ini dari Inggris. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Hamid pergi ke Perancis. Mahmudun maridun. Ya, Mahmud sakit. Huwal ana fil mustashfa. Dia sekarang ada di rumah sakit. Zahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltara. Abdullah pergi ke Jerman, dari Jerman ke Inggris. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Kitab ini milik Isa dan kitab itu milik Musa. 6. Hadzal muhandisu min Amerika. Insinyur ini dari Amerika. Faham insyaallah ya? Terkait isim yang diakhiri oleh alif dan terletak setelah huruf jar. Ya, tetap seperti itu adanya, nggak bisa dirubah harokatnya atau bahkan tidak bisa ditambahkan harokat. Ya, taib. Kita masuk ke tamrin 6. Iqra, bacalah. Di sini kita akan dikenalkan dengan dua zaraf atau dua keterangan tempat. Ya. Nomor 1, as-sabburatu amama talibi. Papan tulis itu ada di depan siswa. Wahiya khalfal mudarrisi. Dan dia, hiyanya kembali ke as-sabburah. Khalfal mudarrisi, ada di belakang guru. Ya. Kita sudah belajar di pelajaran 5 tentang zaraf, ya, yaitu tahta, artinya di bawah. Dan kata setelah zaraf menjadi mudhafun ilai. Dan tanda dari mudhafun ilai adalah berharakat kasrah. Amama talibi khalfal mudarrisi, berharakat kasrah. Ya, karena ada alif lam. Kalau tidak ada alif lam maka ditanwin. Khalfa mudarrisin. Paham sampai sini? Contoh, aina sayyaratul mudarrisi, di mana mobilnya guru itu? Hiya amamal madrasati,
Dia di depan sekolah. Aina baitul imami? Di mana rumahnya imam? Baitul imami khalfal masjidi. Rumahnya imam ada di belakang masjid. Aina jalasa Hamidun? Ya, kita belajar fiil ketiga yaitu jalasa. Jalasa artinya duduk dan dia kata kerja. Kita sudah belajar dhahaba artinya pergi, kharaja artinya keluar, sekarang jalasa artinya duduk. Aina jalasa Hamidun? Di mana Hamid duduk? Jalasa, ya Hamid duduk khalfa Mahmudin, di belakang Mahmud. Ya. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Ammar pergi ke masjid dan duduk di depan mihrab. Sampai sini faham insyaallah. Taib. Kita masuk ke al-kalimatul jadidatu, kosakata baru. Al-mustashfa, rumah sakit. Almania, Jerman. Inkaltarra, Inggris. Swisra, Swiss. As-sikinu, pisau. Faransa, Perancis. Amama, di depan, dan khalfa, di belakang. Taib, sekian apa yang dapat kami sampaikan di pelajaran 8. Silakan tamrinnya dikerjakan. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.